satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wodono. Kamu saksiku, aku akan nikah. Bakal aku nikah. Kenja! Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Pikiranmu itu. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Evangelina Dewi Reva dari kelas 10-7. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan berupa teks biografi Raden Ajeng Kartini. Berikut adalah teks biografi Raden Ajeng Kartini yang akan saya bawakan. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Ia mempunyai tanggal lahir yang sama seperti Dr. Ajiman Wedodiningrat, yakni sama-sama lahir pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 Jepara, Hindia Belanda, dan meninggal pada 17 September 1904, umur 25 tahun. Rembang, Hindia Belanda. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah segera Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluwakur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Kamengkubuwana VI, garis keturunan Bupati Sosroningrat, bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Praja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Morjam, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, ayah Kartini diangkat menjadi Bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Worjan, R.A.A. Tijikro Wikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. R.A. Kartini memperoleh pendidikan lantaran mewarisi darah bangsawan dari ayahnya. Dia disekolahkan di ELS, Europe's Leisure School, hingga usia 12 tahun sembari mempelajari berbagai hal, termasuk bahasa Belanda. Di masa itu, ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan. Anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun harus tinggal di rumah untuk dipingit. Untuk mengisi waktu luangnya karena dipingit, R.A. Kartini lantas gemar untuk membaca.
Ia banyak membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. Dengan banyak membaca, pemikiran Kartini pun semakin luas. Kartini mulai membandingkan keadaan wanita Barat dan wanita Indonesia. Selain membaca, R.A. Kartini juga gemar menulis. Dalam keadaan dipingit, keinginan belajar R.A. Kartini tak serta-merta surut. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari komunikasinya dengan Abendanon, timbullah ketertarikan untuk berpikir maju seperti perempuan Eropa. Dia hendak memajukan perempuan pribumi yang kala itu banyak dibatasi oleh adat istiadat kuno. Pengetahuan Kartini terkait ilmu pengetahuan dan kebudayaan cukup meluas. Pada 12 November 1903, Kartini dinikahkan dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Aryo Dojo Adriningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Setelah menikah, sang suami mendukung penuh mimpi-mimpi Kartini. Salah satunya untuk membangun sebuah sekolah khusus wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang putra bernama Soelasit Dojonaningrat. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, di Rembang. Setelah Kartini wafat, Geertruida Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberikan judul Door dan Drennis of Which, yang artinya harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali dan cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Antara lain W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu tersebut menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Pada kesempatan itu, yang dikenal sebagai Hari Ibu Kita Kartini, gadis-gadis muda harus mengenakan jaket ketat yang pas, kemeja batik, gaya rambut yang rumit, dan perhiasan berornamen ke sekolah, yang seharusnya meniru pakaian Kartini. Tapi dalam kenyataannya, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Hari Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar, yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Mengenakan pakaian ciptaan dan ansambel yang lebih ketat daripada yang pernah dia lakukan.
Sekian teks biografi Raden Ajeng Kartini yang saya bawakan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.